Hai, aku Andro. Hai, aku Marcella. Hai, aku Sayan. Halo teman-teman, di video ini kita akan belajar tentang kepemimpinan demokratis. Sebelum membahas lebih jauh, kita harus tahu dulu nih, apa sih kepemimpinan demokratis itu? Kepemimpinan demokratis adalah style kepemimpinan yang memberikan partisipasi kepada para bawahan dalam pengambilan keputusan. Pada kepemimpinan ini, pemimpin sangat menghargai dan menghormati para bawahan, dan seluruh keputusan organisasi diambil melalui kesepakatan bersama. Teman-teman, kira-kira ciri-ciri kepemimpinan demokratis itu apa ya? Ternyata, ciri-ciri dari gaya kepemimpinan demokratis itu ada 7 loh. Ciri yang pertama, wewenang pemimpin tidak mutlak. Kedua, komunikasi berlangsung secara dua arah terhadap pemimpin dan bawahan. Ketiga, keputusan diambil berdasarkan kesepakatan bersama. Yang keempat, tugas pada bawahan lebih bersifat permintaan daripada instruksi, dan pemimpin melakukan pengawasan yang bersifat wajar. Yang kelima, terdapat suasana saling percaya dan saling menghargai sehingga hubungan antara pemimpin dan bawahan cenderung erat. Yang keenam, pujian dan kritik kepada bawahan diberikan secara seimbang. Yang ketujuh, dikarenakan keputusan diambil berdasarkan keputusan bersama, maka tanggung jawab organisasi tersebut dipikul bersama-sama antara pemimpin dan juga bawahan. Hai teman-teman, tahukah kalian bahwa kepemimpinan demokratis itu punya kelebihan dan kurang juga loh? Yuk kita cari tahu lebih lanjut. Kelebihan yang pertama, yaitu hubungan pemimpin dan bawahan menjadi tidak kaku dan juga harmonis. Seperti ini nih contohnya. Nah, kelebihan yang kedua yaitu muncul beragam ide dan inovasi. Contohnya seperti yang ada di dalam meeting ini, teman-teman. Kelebihan yang ketiga yaitu meningkatkan produktivitas bawahan. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan apa saja kelebihannya? Sekarang kita akan cari tahu tentang kelemahannya. Kelemahan yang pertama, karena perbedaan pendapat bisa memicu konflik juga loh. Jangan seperti ini ya teman-teman. Kelemahan yang kedua, proses pengambilan keputusan berlangsung cukup lama. Hore! Sekarang kita sudah tahu apa saja kelebihan dan kekurangan dari kepemimpinan demokratis. Nah, teman-teman, yuk kita lihat seperti apa sih pemimpinan demokratis itu. Yang pertama, pemimpin yang demokratis itu pasti akan selalu peduli dan perhatian dengan para bawahan. Yang kedua, pemimpin yang demokratis itu pasti akan selalu bersedia untuk mendengarkan pendapat dari para bawahan. Nah, teman-teman semua, berikutnya nih kita bakal melihat beberapa tokoh-tokoh keren yang menerapkan prinsip pemimpinan yang demokratis. Nah, tokoh-tokoh yang kita bahas kali ini itu terbagi menjadi dua, teman-teman. Yang pertama itu ada yang berasal dari dunia internasional, dan selain itu pastinya dari Indonesia sendiri. Nah, untuk tokoh internasional yang kita bahas kali ini, rasanya kalian semua pasti udah tahu, yaitu adalah John Fitzgerald Kennedy. Beliau ini lahir di Brookline, Massachusetts, Amerika. Beliau ini adalah Presiden ke-35 Amerika Serikat. Presiden John F. Kennedy adalah seorang pemimpin demokratis yang terkenal.
tidak salah mengatakan bahwa ia adalah seorang demokrat dan ia akan dikenang sebagai pemimpin yang besar. Pemimpinannya sudah terlihat sejak Perang Dunia Kedua, di mana ia memimpin sebuah kapal torpedo PT-109. Walaupun ia dibunuh pada saat ia masih menjabat, tapi ia telah menorehkan banyak sekali catatan baik pada masa pemerintahannya. Nah, untuk tokoh dari Indonesia sendiri, beliau ini dijuluki sebagai Bapak Demokrasi Indonesia. Nah, kalian tahu nggak kira-kira siapa Bapak Demokrasi Indonesia? Nah, yang pasti bukan Bapak Soekarno, karena Bapak Soekarno dijuluki sebagai Bapak Proklamasi Indonesia. Lalu, bukan juga Bapak Muhammad Hatta, karena beliau dijuluki sebagai Bapak Ekonomi Indonesia. Lalu siapa sih Bapak Demokrasi Indonesia itu? Nah, jawaban yang benar itu adalah Bapak Baharudin Yusuf Habibie. Beliau adalah Presiden ketiga Indonesia yang menjabat dari tanggal 21 Mei 1998 sampai 20 Oktober 1999. Beliau lahir di Parepare, Sulawesi Selatan. Pak B.J. Habibie telah melakukan banyak kemajuan bagi negara, salah satunya memberikan kebijakan demokratis pada masa Orde Baru. Beliau bahkan disebut-sebut sebagai sosok pembuka pintu demokrasi di Indonesia. Pak Habibie juga berhasil membentuk Kabinet Reformasi Pembangunan dan juga berhasil menyelenggarakan pemilu multipartai. Tak hanya hal tadi, kita juga bisa melihat dari aspek kebebasan pers. Kebebasan pers dibuka lebar-lebar sehingga melahirkan demokratis yang lebih besar. Kebebasan pers merupakan salah satu pilar demokrasi di Indonesia, di mana jika pers diberikan kebebasan, itu berarti adanya sikap demokratis yang meluas di tanah air. Nah, itu tadi tokoh-tokoh pemimpin yang demokratis. Gimana? Mereka keren kan? Tadi kan kita udah mendengarkan penjelasan tentang kepemimpinan yang demokratis. Berikutnya, kita udah merangkum topik-topik tadi menjadi sebuah lagu yang sudah kita bikin. Yuk kita dengerin. Apakah kalian semua tahu apa itu democratic leadership? Apakah kalian semua tahu apa saja ciri-cirinya? Itu adalah kepemimpinan yang melibatkan bawahan dalam ambil keputusan, bebas sampaikan syarat dan percaya pada bawahan, saling mengerti dan menghargai, baik dalam berkomunikasi, bebas beriri dan berinovasi, utamakan musyawarah, itulah cirinya. Sekarang kalian sudah tahu apa pengertian dan ciri-cirinya. Apakah kalian juga tahu kelebihan dan kekurangannya? Kelebihannya adalah hubungan pemimpin dan bawahan, jadi tidak takut ide yang beragam, jadikan timnya kompak. Selain itu kekurangannya, pengambilan keputusan akan lama dan juga dapat memicu konflik karena perbedaan ide, itu kekurangannya.